Matahari belum terbit saat Raras Anggini menjejakkan kaki di lembah Mojokuto, di antara kabut pagi dan aroma kayu basah. Ia merasa seolah huruf-huruf kuno masih melayang di udara. Di samping pohon itu, ia duduk, dan dari balik celah-celah angin, terdengar bait-bait lirih, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Sanskerta tapi Jawa Kiuna, halus seperti dua. Ia memejamkan mata, dan dari dalam kabut, muncul bayangan lelaki tua, emputan agung. Ia tidak membawa keris, tidak memakai mahkota, hanya lembaran daun lontar dan arang hitam. Ia menulis, bukan sejarah perang, tapi rasa manusia. Pendopo lontar yang tertinggal, Raras melangkah ke dalam pendopo kecil yang masih berdiri miring, dindingnya dari kayu jati, meja batu di tengahnya masih tertutup debu, dan di bawah meja itu ada kotak kecil, berisi daun lontar kosong. Ia bertanya dalam hati, kenapa kosong? Bayangan emputan agung menjawab tanpa suara, karena kata terakhir Majapahit bukan ditulis, tapi ditunggu, menunggu seseorang yang cukup tenang untuk mendengarnya, menunggu seseorang seperti Raras. Datangnya santri muda dari Giri, malam itu, suara angin membawa satu langkah kaki, seorang pemuda datang, pakaiannya bersih tapi sederhana, ia membawa kitab, tidak berkata-kata, hingga duduk bersila di samping emputan agung. Ia bukan pendakwah, ia bukan prajurit, tapi ia juga penulis. Ia memperkenalkan dirinya. Giri, putra pesantren di utara, tidak ada perdebatan, tidak ada saling meniadakan. Mereka duduk dan mulai membaca kitab dari Giri dan bait dari Majapahit. Lalu, satu kalimat muncul, agama membawa langit, sastra menjaga bumi, dan disitulah Raras paham bahwa bukan pertarungan, tapi pertemuan yang menyelamatkan warisan bangsa. Raras menulis kata yang belum sempat ditulis, fajar mulai datang, emputan agung dan pemuda dari Giri perlahan menghilang, tapi di hadapan Raras, daun lontar tak lagi kosong, kata-kata muncul satu persatu, sawijining bangsa ora ambruk amarga perang, nanging amarga lali sapa wae. Sebuah bangsa tidak hancur karena perang, tapi karena lupa siapa dirinya. Raras menyalin semuanya, bukan untuk dibawa pulang, tapi untuk ditanam. Ia menggali tanah di bawah pohon nagasari, menyelipkan lontar itu, dan menanam satu tunas kecil, bukan pusaka, tapi benih. Langit Mojokuto yang menyimpan kata, sebelum pergi, Raras menuliskan satu kalimat di tiang pendopo, sawise raja mati, pujangga isi nyimpen langit. Setelah raja mati, pujangga masih menjaga langit, dan langit Mojokuto hari itu tak berbicara keras, tapi terasa berat, seperti menyimpan kata-kata yang belum selesai. Raras berjalan pergi tanpa membawa apapun, tapi dari balik matanya, langit Majapahit tetap menggantung. Maka kata-kata terakhir Majapahit tidak pernah dibacakan, hanya ditanam, tapi jika suatu hari tanah ini kembali rindu akan dirinya sendiri, maka kata-kata itu akan tumbuh, menjadi daun, menjadi cahaya, menjadi jiwa yang tidak akan pernah dilupakan. Seorang diri, Raras Anggini kembali ke jantung Majapahit, tapi yang ia temukan bukan kerajaan melainkan bayangan besar dari sesuatu yang pernah berdiri tinggi. Tembok istana telah runtuh, kolam suci dipenuhi lumpur, dan suara gamelan telah menjadi gema angin. Kabut pagi menyelimuti Trowulan, tidak ada rakyat, tidak ada prajurit, hanya satu-satu burung gagak di atas genting patah. Raras menuruni jalan batu menuju Balerung Utama. Dulu, tempat ini penuh suara, kini hanya ada keheningan di depan altar kerajaan. Ia duduk, dan dalam hening itulah muncul bayangan seorang perempuan, Ratu Suhita. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan lelah 100 tahun. Ia berkata, kami berkuasa, tapi tidak sanggup menjaga makna, lalu ia menghilang. Raras melangkah ke halaman belakang. Di sana, satu pohon berdiri sendirian, tidak tinggi, tidak rindang, tapi batangnya tua, kulitnya retak, dan daunnya menguning. Itulah pohon maja terakhir, simbol dari pahitnya akhir. Di bawah pohon itu, Raras menemukan bekas tapak duduk dan sebuah batu pipi yang dipahat dengan aksara,
yen ora ono sapa-sapa maneh. Maca langit wei, kalau tak ada siapa-siapa lagi, bacalah langit saja. Maka ia mendongak di antara celah daun. Langit tampak tenang, tapi dalam ketenangan itu, Raras merasa Majapahit tidak mati karena musuh, tapi karena lupa cara mendengar. Senja datang, angin berubah pelan di bawah pohon itu. Muncul satu sosok Kau Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Ia duduk bukan sebagai raja, tapi sebagai ayah. Aku tidak kalah, aku hanya melepaskan. Karena kekuasaan yang tak mengakar pada hati rakyat, hanya akan tumbang saat angin berubah. Raras menunduk, dan dari tangannya, ia keluarkan lontar kosong. Kali ini, bukan untuk menulis sejarah, tapi untuk mendoakan agar sejarah tidak mengulangi kepahitannya. Malam turun, di bawah cahaya lentera, Raras membaca satu persatu doa dari pujangga terakhir, tidak untuk minta menang, tidak untuk minta kembali berkuasa, tapi untuk diingat, dan ia mengakhiri dengan satu kalimat, sing ilang. Ojo ilang maning, yang pernah hilang, jangan hilang lagi. Lalu ia menutup lontar itu, mengikatnya dengan benang putih, dan menguburnya di bawah akar pohon maja, karena ia tahu, besok atau lusa, angin baru akan datang, tapi jika akarnya cukup dalam, pohon itu akan tumbuh lagi dengan rasa yang mungkin tidak lagi pahit. Maka pohon maja terakhir kini tak hanya menyimpan rasa pahit, tapi juga menyimpan satu doa yang tidak ditulis untuk raja, bukan untuk agama, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk siapapun yang masih percaya bahwa sebuah peradaban bisa tumbuh dari akar yang berserah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.